warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umniatul Umroh, NIM J1A118061. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan manajemen puncak dalam menetapkan tujuan sebuah organisasi dan memilih cara dan sarana agar dapat mencapainya. Nah, menurut Olsen dan EA di tahun 1982, perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memadu. Bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waqolde Wafik Azawiyah, NIM J1A1181077. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian fungsi perencanaan strategis, yaitu bertaruh untuk pembaharuan teknologi informasi yang baru dapat berarti mempertaruhkan masa depan perusahaan. Perencanaan untuk keuntungan yang bersaing adalah penting, khususnya dalam ruang persaingan sekarang ini dan dalam ruang lingkungan teknologi informasi yang rumit. Jadi, perencanaan sistem informasi yang strategis menurut si Asad akan melibatkan penilaian keuntungan yang masih memungkinkan dan juga risiko yang dihadapi perusahaan pada saat menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan yang bersaingan. Kelompok manajemen perencanaan harus bertanya dan menjawab banyak pertanyaan kunci untuk menutupi dan meninjau usaha bisnis yang memungkinkan atau digunakannya teknologi informasi untuk keuntungan yang bersaing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aizin Bastian, NIM J1A118042, kelas AKK 2018. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ciri-ciri perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis menjawab pertanyaan dasar. Yang kedua, perencanaan strategis memberikan kerangka kerja untuk perencanaan yang lebih terinci dan untuk keputusan harian. Yang ketiga, perencanaan strategis melibatkan kurun waktu yang lebih lama daripada jenis perencanaan lainnya. Yang keempat, perencanaan strategis merupakan kegiatan tingkat puncak dalam arti bahwa manajemen puncak harus secara efektif terlibat. Demikian saya kembalikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jane Susbianti dengan NIM J1A1180075. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis perencanaan strategis. Yang pertama, dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana. Terdiri atas 3, yaitu rencana jangka waktu panjang atau long term planning yang berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning yang berlaku antara 5 sampai 7 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning umumnya hanya untuk berlaku pada 1 tahun. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handani Sudin, NIM J1A1180049. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis perencanaan strategis dilihat dari tingkatnya, yaitu rencana induk atau master plan, di mana rencana ini lebih fokus uraikan kebijakan organisasi. Rencana ini juga mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Selanjutnya yaitu rencana operasional atau operational planning, di mana rencana ini lebih fokus pada pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan suatu program. Selanjutnya yaitu rencana harian atau day to day planning, di mana rencana ini ialah rencana
rencana harian yang bersifat rutin. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miraji Mustafa, NIM J1A11808045. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis perencanaan strategis, di mana di sini ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning, berisikan uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu pelaksanaan yang lama. Model rencana ini sulit untuk diubah. Yang kedua, rencana taktis atau tactical planning ialah rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuan tidak berubah. Yang ketiga, rencana menyeluruh atau comprehensive planning ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang keempat adalah rencana terintegrasi atau integrated planning ialah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, misalnya dengan program lain di luar kesehatan.